Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai mempelajari bagaimana pemrograman yang lebih rumit lagi dalam pemrograman desktop dari sisi view atau dari sisi tampilannya, interface-nya, yaitu dengan melibatkan diagram yang sering disebut dengan diagram batang atau bar chart. Kita akan mengkombinasikan masukan data dari diagram batang itu adalah text field. Kita akan membuat beberapa data yang masuk di dalam diagram batang itu. Untuk mempermudah dalam mempelajari pemrogramannya, nanti beberapa kode yang terkait dengan pemrograman diagram batang ini atau bar chart ini sudah saya sediakan di dalam deskripsi videonya. Sebelum kita mempraktikkan bagaimana memprogram diagram batang atau bar chart, kita pahami dulu komponen diagram batang atau bar chart ini. Ya, ini ada 4 diagram batang dengan 4 kategori. Tetapi dia melibatkan data yang sama. Nah, ini biasanya data ini akan disebut dengan deretan data atau data series. Jadi ini kategori 1 ada 3 data series, kategori 2 juga sama begitu ya. Karena ini mengambil data series yang sama. Kemudian setiap data series namanya juga deretan data ya, terdiri dari beberapa data. Ini misalnya data anak balita. Kemudian ini data anak-anak. Kemudian ini data remaja. Balita, anak-anak, remaja. Mungkin nanti bisa disambung lagi data orang dewasa. Data orang setengah tua. Data orang yang sudah manula misalnya begitu. Nah, ini nanti di dalam pemrograman disebut dengan objek bar chart. Ya, pasti membuat objeknya menggunakan kelas bar chart. Jadi di sini sudah ada keterangannya ini objek bar chart. Ini kita beri nama sebagai objek gitu ya. Must be declared as bar chart. Jadi ini kelasnya. Jadi nanti ini ada di bagian yang menggunakan tag @fxml. Kemudian data-data itu dikoleksi sebagai series. Nah, jadi series itu harus dimasukkan di dalam objek bar chart. Nanti perintahnya menggunakan kode Java seperti ini. Ini adalah nama objek bar chart-nya. Kemudian get data, terus add series-nya. Nah, series-nya sendiri ini juga harus dideklarasikan menggunakan kode seperti ini. Jadi ini adalah nama seriesnya, kemudian ini adalah kelasnya. Kalau itu merupakan kombinasi dari string dan data integer, maka digunakan deklarasi seperti ini. Nah, ini sekalian diinstansiasi. Jadi nanti dia akan menjadi objek XYChart yang bisa dimasukkan di dalam bar chart. Nah, seriesnya sendiri namanya juga series ya, atau deretan data pasti tersusun dari data-data yang dimasukkan. Nah, ini ada data balita, berapa banyaknya. Yang hijau ini ya, misalnya ini 4 begitu. Nah, ini ada pecahannya ya, ini hanya sampel saja. 4, jadi balita 4. Kemudian ini misalnya anak-anak 2 begitu. Dan seterusnya. Nah, cara memasukkan data ke rentetan data atau deretan data atau series, perintahnya seperti ini. Ya, nanti ini kita bisa salin tempel saja untuk dimasukkan di dalam controller pada baris yang membutuhkan. Oke, kalau di sini ada
3 data yang membentuk deretan data. Jadi kalau ada 3 data ya, dia diulang 3 kali begitu. Ada data balita, kemudian 5 misalnya, anak-anak 15 misalnya, dan seterusnya. Kalau 3 ya 3 kali. Nah, kita nanti juga membutuhkan perintah untuk mengkonversi data string menjadi data integer. Karena nanti data yang ingin kita masukkan itu akan disimpan di dalam text field. Untuk sementara satu warna dulu, asalkan setiap batang ini sudah menggambarkan datanya. Ya, warna orange. Besok bisa kita dalami lagi bagaimana kalau ingin membuat warna yang berbeda-beda untuk setiap data ini. Oke, ini singkat cerita seperti itu. Ketika pertama kali dibuka, sudah ada datanya sehingga sudah bisa ditampilkan. Terus mau diupdate. Ini misalnya data update-nya. Ini kita ubah misalnya menjadi 60 semua. Ya, 60 semua. Jadi nanti ini seharusnya sama di sini, 60. Ini kalau diklik. Oke, dia terupdate 60. Sekarang kalau ini diganti jadi 70. Ini menjadi 40. Yang terakhir ya biarkan saja. Oh ya, ini tadi muncul petik ya. Nah, akan lebih bagus jika ini juga ada exception-nya. Tapi biarkan saja. Asal kita ngetiknya benar. Asumsinya ini selalu benar begitu ya. Tidak usah ada exception handling, tidak masalah. Oke, ini seperti ini. Jadi nanti yang child ini akan naik, kemudian yang teen akan turun, yang dewasa akan tetap. Ini kita klik. Ya, nanti kalau di-run seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke VS Code dan ke Scene Builder supaya lebih real bagaimana cara memprogramnya. Langsung saja kita buka interface-nya seperti apa. Ya, ini tidak akan saya ulangi lagi bagaimana cara membuat dengan mengkustomisasi fxml template. Karena ini mudah sekali, ini menggunakan button, tombol, kemudian ini text field, dan diberi nilai default 10. Nah, ini teksnya 10 ini ya. Ini masih dari sisi penampakan. Jadi ini harus diberi nama text field. Biar cepat langsung aja kita beri nama sekalian. Dari kode. Kemudian fx ID-nya kita beri nama. Ini diberi nama TF1, text field 1. Kemudian ini text field 2, text field 3 begitu. TF2. Ini TF3. Jadi nanti ini data untuk anak-anak, untuk remaja, kemudian untuk dewasa ya. 3 data saja. Ini membentuk series yang akan dimasukkan di XY chart. Terus nanti seriesnya itu dimasukkan di bar chart. Oke, chartnya diambil dari mana? Chartnya diambil dari sini. Ya, kemudian ini ada bar chart. Kita klik, kemudian kita tarik ke situ. Nanti besar kecilnya bisa kita sesuaikan. Untuk sementara seperti itu ukurannya. Kemudian karena ini terlalu tinggi ya kita turunkan. Ya, posisinya dibuat pas dulu. Oke, baru kita sesuaikan tinggi dan lebarnya. Ya, kurang lebih seperti ini aja. Karena nanti memuat 3 data dalam satu series yang dimasukkan di bar chart ini. Ya, ini harus diberi nama juga, bar chart. Biar cepat kita beri nama dengan BC.
Oke. Jadi BC, kemudian TF1, TF2, TF3. Kita ingat-ingat. Oke, ini kita simpan. Kemudian kita masuk ke VS Code. Ya, kita ke main class, kemudian kita run. Seharusnya tidak ada error, tetapi kalau kita klik pasti error ya. Karena di sini masih menggunakan void yang labelnya sudah kita hapus. Jadi kita nanti tidak usah main klik, kita hanya akan mencoba kalau tampilannya sudah seperti yang kita harapkan. Oke, tampilannya sudah seperti yang kita harapkan. Sekarang kita mulai untuk mengkustomisasi controllernya. Jadi kita masuk ke controller. Nah, ini ada label yang tidak kita pakai, kita jadikan komentar saja. Kita copy dulu untuk memasukkan komponen atau library bar chart. Labelnya sudah tidak kita pakai, jadi ini kita hapus labelnya. Label ada di control, sehingga ini juga kita hapus. Karena kita akan menggunakan chart. Jadi dari sini, scene, kemudian keluar ya, kita pilih CH, chart. Oke, chart. Terus bagian dari chart yang akan dipakai adalah bar chart. Ya, ini sudah keluar nih, bar chart. Titik koma. Ya, ini juga kita copy untuk membuat XY chart. Copy. Pastekan di sini. Kita edit. Chart titik, kemudian kita ketik X, Y chart. Ya, sudah keluar. Oke. Kemudian kita akan mengedit lagi label yang tidak dipakai ini. Untuk bar chart. Bar chart. BC begini. Kemudian kita juga masih ada yang harus dideklarasikan, yaitu copy ya, kopas ini, Ctrl C dan Ctrl V. Kita juga masih ada yang perlu dideklarasikan, yaitu text field. Ada TF1, TF2, dan TF3. Ya, mudah-mudahan sama dengan yang tadi kita buat di Scene Builder. Kita bisa cek secara cepat. Karena ini juga muncul di sini. Ya, ini TF1, TF2, TF3. Walaupun ini bahasnya XML, tapi daripada lama membuka di Scene Builder, kita bisa buka dari XML-nya. Oke, kita kembali ke controller. Oh ya, ini text fields-nya merah-merah karena kita belum melakukan import. Ini kalau kita klik, bisa lebih cepat kita import ini text field. Ya, dia otomatis masuk sendiri. Oke. Ini labelnya tidak dipakai, sehingga ini bisa kita hapus saja. Hapus. Kemudian kita harus
membuat instansiasi seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan PowerPoint. Ya, kita bisa salin juga di sini. Ya. Kita harus melakukan instansiasi objek XY chart ini. Kita copy biar cepat. Kemudian masukkan ke VS Code. Oke, ya, ini adalah format untuk instansiasi XY chart. Ya, ini ada yang tidak konsisten ya. Karena kita akan menggunakan kelas XY chart agar dia menjadi series. Ini seharusnya new XY chart yang kita pakai sebagai acuan. Sehingga ini objeknya kita hapus. Ya, yang benar seperti ini. Oke, nanti seriesnya bisa menerima data string dan integer. Kemudian kalau interface-nya nanti muncul, chartnya belum ada datanya, maka ini kita kosongkan saja. Tapi ketika baru dibuka pertama kali sudah ada datanya, maka nanti di sini kita isikan datanya. Jadi di sini akan ada kodenya. Tapi kalau dia dimasukkannya hanya ketika tombolnya diklik, ya berarti di sini. Ya, ini tergantung yang kita inginkan. Kalau memang ketika dibuka pertama sudah ada, berarti sini kita isi. Kemudian nanti kalau datanya diupdate, dia juga bisa diisi di sini. Ya, misalnya saja ketika pertama kali dibuka, chartnya sudah memunculkan data, maka kita bisa membuat agar tampil seperti yang kita inginkan dengan memodifikasi void initialize ini. Oke, kita bisa salin tempel atau kopas lagi dari PowerPoint untuk memasukkan datanya satu persatu. Ini adalah kode yang harus kita masukkan ke initialize. Karena ada 3 data untuk membentuk series ini, maka ini kita lakukan 3 kali. Copy, kemudian nanti nama-namanya kita sesuaikan. Paste di sini. Ya, namanya tadi kan series. Ya, ini ya, series ya yang akan menampung data. Jadi objeknya ini kita sesuaikan namanya begitu. Series. S-nya kecil. Ya, series S-nya kecil. Get data add new, oke. Kemudian ini data stringnya. Ini misalnya sesuai dengan yang ada di label tadi. Yang pertama adalah child. Ya, ini misalnya ada sebanyak 40. Ya, kita tinggal meneruskan untuk yang teen, yang remaja. Kita copy, taruh di bawahnya, kemudian kita paste. Kita edit.
Kebanyakan ya. Tin. Ini misalnya 50. Ya, ada X value dan Y value ini bisa kita nonaktifkan. Biarkan saja karena ini muncul dengan sendirinya. Kemudian ini kita pastekan lagi untuk diedit. Ini 30 misalnya. Untuk yang dewasa. Adult. Ya. Sudah. Ini setiap datanya sudah dimasukkan di series. Nah, sekarang kita harus memasukkan lagi series itu ke bar chart. Caranya sama dengan masukkan data ke series. Kita tiru saja dari perintah yang ada di atasnya. bc titik get data. Ya, persis seperti atasnya itu. Kemudian titik add. Karena ini sudah jelas, ya add-nya di sini adalah series. Ya, begini. Nah, sudah selesai. Tapi ini baru kode-kode ketika interface-nya dibuka yang pertama kali atau diinisialisasi, initialize. Ketika buttonnya diklik belum, ya kita bisa coba dulu dengan menyimpannya dan run. Kita simpan. Kemudian ke main class-nya, terus kita run. Ya, ini sudah langsung ada bar chart-nya. Pasti ini belum bisa bereaksi ya. Kita perlu mengkonversinya ini dari nilai default ini. Karena ini masih string, kita konversi ke integer, baru nanti kita add-kan ke series. Dan dari series kita add-kan ke bar chart. Oke, ini kita stop dulu. Kemudian kita akan menambahkan kode untuk void ketika buttonnya diklik. Jadi kita perlu menyiapkan sebuah variabel integer untuk menampung string yang ada di text field. Satu text field satu. Sehingga karena ada 3 text field, ya kita butuh 3. Ya, misalnya ini kita isi dengan X, Y, Z. Kemudian X-nya kita isi untuk TF1. Kita bisa menggunakan kode yang ada di PowerPoint. Ya, ini bisa kita copy. Kita pastekan di sini. Oke. Ini ada garis merahnya, berarti ini untuk TF 1, 2, atau 3. Ya, pasti X ini untuk TF1. Titik. Kemudian kita cari datanya. Ambil datanya dengan get text. Oke.
Dah, kita sudah hafal cara mendapatkan nilai dengan get text. Ini bisa di-copy untuk Y dan untuk Z. Ini kita Ctrl C, taruh di bawahnya, Ctrl V, Ctrl V. Ini diganti untuk Y, ini untuk Z. Ini diganti untuk yang TF2 dan ini diganti untuk yang TF3. Ya, XYZ sudah ada nilai integernya, berarti kita bisa memasukkan ke series. Kita bisa copy yang ada untuk disalin. Kita copy saja biar cepat. Ditaruh di tempat yang akan disisipi. Ya, begini. Kemudian untuk child ini kita beri nilai X. Kemudian untuk teen kita beri nilai Z. Dan yang terakhir untuk adult kita beri nilai Z. Ya, sudah selesai. Kemudian series itu kita masukkan lagi ke bar chart BC. Sehingga nanti tampilannya juga akan terupdate dengan data yang baru yang berasal dari text field. Ini kita simpan. Kemudian kita run. Oke, ketika di load dia sudah berisi data. Kemudian kalau ini kita update, misalnya ini kita beri nilai 50. Kemudian yang teen itu diberi nilai 60. Dan yang dewasa kita beri nilai 30 misalnya. Oh, sama ini ya 30 ya, kita beri nilai 10 biar ada perbedaan yang ekstrim. Nanti ini menjadi 50, ini menjadi 60, ini turun ya. Oke, kita klik. Klik. Nah, dia sudah terupdate. Oke, demikian tadi bagaimana cara membuat bar chart dengan pemrograman fXML. Oleh karena masih bersifat dasar, seharusnya tutorial tadi mudah dipahami. Untuk sementara, pembahasan mengenai pemrograman bar chart ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.